Setelah kita bersih dari dosa karena sudah bertaubat, bersih kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Satu kali puasa banyak pahalanya. Sekali sholat banyak pahalanya. Sekali bersedekah banyak pahalanya. Sekali mengaji banyak pahalanya. Kalaulah dengan semua ini belum bisa memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah, dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan orang-orang yang sangat beruntung karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan yang lebih beruntungnya lagi, kita sampai di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan seluruh amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti tahu kalau sholat merupakan ibadah yang paling penting. Namun, di antara 5 rukun Islam yang kita tahu, rukun Islam yang kedua yang paling banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Sholat merupakan ibadah yang terpenting, tapi paling banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Orang tidak puasa masih bisa dikatakan sebagai orang Islam. Orang tidak zakat masih bisa dikatakan sebagai orang Islam. Orang yang tidak haji masih bisa dikatakan sebagai orang Islam. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, Nabi sendiri menjelaskan batas antara kekafiran dan keislaman adalah sholat. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Nabi Muhammad yang mengaku dirinya Islam, kamu lihat ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku, sujud, salat 5 waktu. Ada orang yang tahun kemarin tidak ada puasanya sama sekali. Hari ini dia bertobat, besoknya dia bayar semua kelanya, selesai urusan puasanya. Ada orang mampu membayar zakat tahun lalu, tapi dia tidak bayar. Hari ini dia bertaubat, besoknya dia bayar semua utang zakatnya, selesai utang zakatnya. Ada orang mampu menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak melaksanakannya. Hari ini dia bertaubat, tahun depan dia daftar haji, tahun depannya lagi dia berangkat untuk haji. Maka selesai utang hajinya. Tapi bagaimana kalau ada orang tadi pagi tidak sholat subuh? Ada orang tadi siang tidak sholat duhur? Ada orang tadi sore tidak sholat asar? Bagaimana caranya dia ganti itu? Mau ganti pakai sholat untuk besok? Sholat untuk besok ya untuk besok. Bukan untuk hari ini, bukan untuk yang kemarin. Bahkan kata Nabi, andaikan sholat ada pada dirimu, sholat sama pentingnya sama fungsinya kepala. Sholat sama pentingnya sama kepala. Ada orang diamputasi kedua tangannya masih bisa dikatakan sebagai manusia. Ada orang dipotong kedua kakinya masih bisa dikatakan sebagai manusia. Ada orang tidak ada pendengarannya, tidak ada penglihatannya,
masih bisa dikatakan sebagai manusia. Tapi pernahkah kita lihat ada orang lewat di Blok M, tidak ada kepalanya? Kalau pernah kita lihat ada orang di Blok M tidak ada kepalanya, itu merupakan perumpamaan orang Islam yang tidak sholat. Begitu pentingnya ibadah sholat untuk kita semua, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan suci Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan seluruh amal ibadah, bulan suci Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dan bersyukurnya kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk hadir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang mana di bulan suci Ramadan kita bisa memanfaatkan momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa la yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi segala dosa-dosa kita. Setelah kita bersih dari dosa karena sudah bertaubat, bersih kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Satu kali puasa banyak pahalanya. Sekali sholat banyak pahalanya. Sekali bersedekah banyak pahalanya. Sekali mengaji banyak pahalanya. Kalaulah dengan semua ini belum bisa memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah, dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya? Kalau nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk masuk di bulan suci Ramadan, lantas kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh terhina, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Liman adraka Ramadana wa lam yughfar lahu. Orang yang diberikan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan, lantas ia tak mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak tobat kita kepada Allah. Karena setiap manusia mempunyai batasan dalam hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Saya teringat pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isman syita fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti engkau akan mati. "Wahbit man syita fa innaka mafariquhu." Cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, tapi ingat suatu saat nanti engkau akan meninggalkan orang yang engkau cintai. Wa'mal man syita fa innaka masjiyun bih. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan, tapi ingat semua yang engkau lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.